Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Astri Purwandari dan saya Cesar Angga Baskara dan Ilham Fakri Huda dan yang terakhir adalah Iman Febiana akan menyampaikan tentang bab security. Yang pertama yaitu definisi keamanan. Keamanan adalah serangkaian langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran, dan yang lain-lain, yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Selanjutnya, fungsi security pada sistem terdistribusi. Yang pertama, melindungi data dari kebocoran, yaitu mengambil informasi oleh penerima yang tidak berhak. Yang kedua, pengubahan adalah pengubah informasi yang tidak legal. Yang ketiga, perusakan atau vandalisme, yaitu gangguan operasi sistem tertentu. Misalnya, si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Selanjutnya, penyerangan pada sistem terdistribusi, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyerangan pasif, hanya mengamati komunikasi atau data. Yang kedua, penyerangan aktif, secara aktif memodifikasi komunikasi atau data pemalsuan atau pengubahan. Selanjutnya, teknik keamanan. Yang pertama, enkripsi. 1. Shared secret key. 2. Public atau private key file. Selanjutnya, autentikasi, untuk meyakinkan bahwa seorang itu benar dia adanya. Tujuan autentikasi yaitu meyakinkan sebuah layanan hanya digunakan oleh orang-orang yang berhak. Contoh autentikasi dengan SIM atau KTP untuk membuktikan kebenaran si pembawa. Selanjutnya, tanda tangan digital. Yang pertama, memiliki fungsi yang mirip dengan tanda tangan biasa. Yang kedua, menjaga autentikasi atau keaslian. Yang ketiga, integritas informasi. Yang keempat, memberikan layanan non-repudiation atau atas klaim yang tidak benar. Selanjutnya, sertifikat digital. Fungsi sertifikat digital yaitu untuk membuktikan kebenaran sesuatu. Komponen sertifikat digital yaitu kunci publik, informasi sertifikat, satu atau lebih tanda tangan digital. Penggunaan sertifikat digital. Yang pertama, SD dikeluarkan oleh otoritas sertifikat. Yang kedua, sertifikat digital dikirim terenkripsi untuk memastikan keaslian pemilik atau situs web tertentu. Yang ketiga, penerima menggunakan kunci publik milik CA untuk mendeskripsikan kunci publik pengiriman yang disertakan di sertifikat digital. Yang keempat, kunci publik pengirim dapat digunakan untuk mendeskripsi pesan yang sebenarnya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Astri Purwandari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang enkripsi. Enkripsi sendiri adalah proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi. Algoritma dari enkripsi modern itu menggunakan kunci atau key. Selanjutnya ada kunci kriptografi. Kunci kriptografi yaitu parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi, di mana hasil enkripsi tidak dapat dideskripsi tanpa kunci yang sesuai. Selanjutnya ada tipe algoritma dari enkripsi. Tipe algoritma dari enkripsi yaitu ada dua. Yang pertama ada share secret key, yaitu pengirim dan penerima harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain. Seperti namanya, share secret key ini bersifat rahasia. Yang kedua ada public atau private key pair, yaitu pengirim menggunakan public key untuk mengenkripsi pesan, sedangkan penerima menggunakan private key yang cocok untuk mendeskripsi pesan. Nah, selanjutnya ada tipe algoritma enkripsi. Tipe algoritma dari enkripsi seperti gambar di samping.
seperti ini. Lalu pengertiannya yaitu setiap orang dapat mengenkripsi dengan public key, sedangkan hanya satu orang yang dapat mendeskrip dengan private key. Jadi seperti ini public key. Jadi di public key ini bisa banyak orang yang mengenkrip, sedangkan di private key ini hanya ada satu orang yang mendekrip. Nah, selanjutnya ada kriptografi. Kriptografi ada 3, yaitu kriptografi kunci simetris, kedua kriptografi kunci asimetris, dan yang ketiga kriptografi hibrid. Nah, yang pertama kriptografi kunci simetris, yaitu satu kunci digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Prinsip kerja dari kriptografi kunci simetris ini, yang pertama, pengirim dan penerima sepakat menggunakan sistem kriptografi. Yang kedua, penerima dan pengirim sepakat menggunakan satu kunci tertentu. Yang ketiga, dilakukan enkripsi sebelum pengiriman teks dan deskripsi setelah diterima. Keuntungan dari kriptografi kunci simetris sendiri ada 2, yaitu mekanismenya yang cukup sederhana dan kecepatan prosesnya tinggi. Selanjutnya ada kelemahan dari kriptografi kunci simetris sendiri, yaitu keamanan kunci dan distribusi kuncinya. Nah, selanjutnya ada kriptografi kunci asimetris, yaitu enkripsi dan deskripsi tidak menggunakan kunci yang sama. Di dalam kriptografi kunci asimetris ini ada 2, kunci publik dan kunci privat. Yang pertama kunci publik, yaitu digunakan untuk mengenkrip dan didistribusikan kepada publik. Dan yang kedua ada kunci privat, digunakan untuk deskripsi dan bersifat rahasia. Nah, keuntungan dari kriptografi kunci asimetris sendiri yaitu keamanan kuncinya yang cukup terjaga. Selanjutnya ada kriptografi hibrid. Kriptografi hibrid ini perpaduan antara kriptografi kunci simetris dan asimetris. Di dalam kriptografi hibrid ini ada PGP atau Pretty Good Privacy, yaitu menggabungkan keuntungan sistem kriptografi simetris dan asimetris. Dan di dalam PGP ini ada kunci sesi, kunci privat, dan kunci publik. Lalu ada keuntungan. Keuntungan dari PGP sendiri yaitu yang pertama, distribusi kuncinya terjaga. Yang kedua, keamanannya cukup tinggi karena enkripsinya berlapis. Dan yang ketiga, kecepatan enkripsi dan deskripsinya tinggi. Nah, selanjutnya ada cara kerja dari PGP. Yang pertama, plaintext dimampatkan atau dikompresi. Yang kedua, pengirim membuat kunci yang bersifat one time only dengan algoritma konvensional. Yang ketiga, plaintext terkompresi, dienkripsi dengan kunci sesi. Yang keempat, kunci sesi dienkripsi dengan kunci publik. Yang kelima, chipter teks ditambah kunci dikirimkan. Yang keenam, kunci sesi dideskripsikan dengan kunci privat. Yang ketujuh, kunci sesi digunakan untuk mendeskripsi chipter teks. Yang terakhir, hasil deskripsi dikompresi untuk mendapatkan plaintext. Nah, berikut penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadliyuda. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang security. Yang pertama-tama di security ada ancaman dan serangan. Tujuan utama dari sebuah keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk user yang memiliki akses. Ancaman keamanan ada 3. Yang pertama ada leakage, yaitu pengambilan informasi oleh user yang tidak memiliki hak akses. Yang kedua ada tampering, yaitu pengubahan informasi secara ilegal. Yang ketiga ada vandalism, yaitu gangguan operasi sistem tertentu. Kemudian serangan pada sistem terdistribusi tergantung pada pengaksesan ke saluran komunikasi yang ada atau membuat saluran baru yang disamarkan secara ilegal. Jenis serangan ada 2. Yang pertama-tama serangan pasif, yaitu hanya mengamati komunikasi atau data. Lalu ada serangan aktif, yaitu memodifikasi komunikasi atau data seperti pemalsuan atau pengubahan email, TCP, atau IP spoofing. Kemudian ada metode penyerangan. Yang pertama ada eavesdropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Kemudian ada masquerading, yaitu mengirim atau menerima pesan menggunakan ID milik user lain.
Ya, kemudian ada message tampering, yaitu mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Kemudian ada replaying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Kemudian ada denial of service, yaitu membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan oleh user lain. Kemudian ada mengamankan transaksi elektronik, yaitu contoh dari security. Keamanan sangat dibutuhkan pada banyak transaksi seperti e-commerce dan m-banking. Transaksi elektronik dapat berjalan secara aman jika dilindungi dengan kebijakan dan mekanisme keamanan. Contoh, pembeli harus dilindungi terhadap kode nomor kredit selama pengiriman dan juga terhadap penjual yang tidak bersedia mengirimkan barang setelah menerima pembayaran. Vendor harus menerima pembayaran sebelum barang dikirim sehingga dapat memvalidasi calon pembeli sebelum memberi mereka akses. Kemudian ada perancangan sistem yang aman dari security. Perancangan sistem yang aman bertujuan mencegah seluruh serangan yang telah diketahui maupun yang akan didating. Yang pertama ada rancangan mengikuti standar yang ada. 2. Mendemokan validasi melawan ancaman yang ada. 3. Audit terhadap kegagalan yang terdeteksi. Ada keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Beberapa rancangan yang buruk yaitu yang pertama antarmuka dibuka, yang kedua jaringan tidak aman, yang ketiga membatasi waktu dan ruang lingkup setiap kunci rahasia, yang keempat algoritma dan kode program tersedia bagi penyerang, yang kelima penyerang memiliki akses ke sumber, dan yang keenam meminimalkan komputer yang menjadi inti implementasi sistem. Kemudian ada kebijakan dan mekanisme. Pada kebijakan basic digunakan kebijakan atau layanan keamanan ada 3, yaitu aturan yang mengatur pengaksesan ataupun berbagai sumber yang tersedia. Yang kedua, menyangkut apa saja yang diterapkan. Yang ketiga, contoh kebijakan untuk suatu dokumen. Hanya sekelompok pegawai yang diperbolehkan untuk mengakses. Kemudian mekanisme keamanan. Mekanisme keamanan ada 2, yaitu kebijakan dapat dijalankan dengan bantuan mekanisme keamanan. Yang kedua, menyangkut bagaimana menerapkannya. Contoh, mengakses dokumen dikontrol dengan distribusi yang terbatas dan tersembunyikan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pemisahan antara kebijakan dan mekanisme keamanan akan membantu memisahkan kebutuhan implementasinya. Pertama, kebijakan menspesifikasikan kebutuhan. Kedua, mekanisme menerapkan spesifikasi kebijakan tersebut. Selanjutnya, security service menurut definisi OSI. Pertama, akses kontrol, perlindungan dari user ilegal. Kedua, authentication, menyediakan jaminan identitas user. Ketiga, confidentiality, perlindungan dari pengungkapan identitas secara ilegal. Keempat, integrity, perlindungan dari penolakan terhadap komunikasi yang pernah dilakukan. Kelima, non-repudiation, perlindungan dari penolakan terhadap komunikasi yang pernah dilakukan. Selanjutnya, dasar mekanisme keamanan yang dibangun. Pertama, enkripsi. Digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication, dan perlindungan integritas. Kedua, digital signature. Digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan integritas, dan non-repudiation. Ketiga, algoritma checksum atau hash. Digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Selanjutnya, kelas kunci. Pertama, short term session key. Disebut juga dengan ephemeral key. Secara umum dibuat secara otomatis dan tidak tampak. Digunakan untuk 1 kali session kemudian dibuang. Yang kedua, long term key. Dihasilkan secara eksplisit oleh user. Tujuan dari long term key pertama ada authentication, termasuk kontrol akses integritas dan non-repudiation. Kedua, confidentiality, membuat session key, melindungi data yang tersimpan. Contoh implementasinya. Contoh penerapan jaringan ATM. Pada jaringan ATM, ATM tidak terhubung langsung dengan database nasabah, tetapi terhubung ke monitor teleprocessing.
Monitor teleprocessing merupakan middleware yang mengatur komunikasi dengan klien jarak jauh atau meremote dan mencarikan transaksi klien untuk diproses oleh database. Permasalahan yang timbul dalam contoh sistem terdistribusi di atas, manajemen sistemnya lebih kompleks, biayanya lebih besar, keamanan pada sistem anjungan tidak seaman apabila nasabah melakukan transaksi melalui teller. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih.